Tapi tiba-tiba pemerintah mengeluarkan nih sentimen agak negatif kali ya untuk pembatasan atau pelarangan ekspor batu bara ke luar negeri gitu. Apakah dengan begitu dampak harga ke batu bara sendiri akan seperti apa, Pak? Sahabat Panina M, kalau kita kilas balik 1 tahun kemarin di 2021, harga batu bara ini naik cukup gila, tapi tidak diikuti dengan harga emiten batu baranya. Nah, harga emiten batu bara baru terlihat signifikan naiknya di pertengahan sampai akhir tahun. Tentu ini membuat investor berharap gitu ya, berekspektasi di 2022 harga batu bara dan emitennya juga tetap naik, tetap signifikan gitu kenaikannya. Tapi tiba-tiba pemerintah mengeluarkan nih sentimen agak negatif kali ya untuk pembatasan atau pelarangan ekspor batu bara ke luar negeri gitu. Apakah ini akan mempengaruhi produsen batu bara atau pengusaha batu bara, dan harganya kan seperti apa sih ke depannya untuk batu bara itu sendiri? Pak Rudi, ada peraturan nih Pak yang cukup mengejutkan mungkin ya bagi investor ataupun pengusaha batu bara. Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan nih Pak larangan ekspor batu bara. Ini kenapa sih Pak sebetulnya? Ya, ini memang agak disayangkan ya, tapi itu berarti kemungkinan memang ada problem di pembangkit listrik di Indonesia. Jadi ini bukan berita yang pertama, tahun lalu sudah pernah, tahun ini juga kejadian lagi di bulan Januari. Kalau kita ikutin berita, PLN-nya mungkin stok batu baranya sudah kritis. Karena sudah kritis, mau tidak mau, perusahaan-perusahaan Indonesia yang ekspor batu bara diminta untuk memprioritaskan yang dalam negeri dulu. Nah, kalau kita ikutin pemberitaannya, sebetulnya kan memang sudah ada, namanya DMO. Jadi semacam kewajiban daripada produsen dalam negeri untuk 25% ke pembangkit listrik dalam negeri. DMO itu Domestic Market Obligation. Nah, pada prakteknya kita tidak tahu nih, apakah PLN-nya mungkin pembayarannya terlambat, administrasinya kurang bagus, atau apa, sehingga yang lokal tidak mau supply ke sana, atau memang produsennya yang nakal karena dia jual ke luar negeri $150, 140, 150, jual ke PLN cuma 70, jadi bedanya kan 1 kali lipat. Jadi dia prioritaskan yang luar negeri dulu. Nah, dengan adanya peraturan seperti ini Pak Rudi, apakah ini membuat pengusaha atau yang pemilik perusahaan batu bara ini mengalami kerugian atau malah biasa-biasa aja? Biaya produksi batu bara itu kalau misalnya yang pernah saya baca, contoh kayak Bumi Resources, produsen batu bara terbesar di Indonesia, mereka mengatakan sekitar 30 sampai 35. Jadi jual di 70 untung 100%, jual di 150 untungnya bisa berapa ratus persen gitu kan. Jadi jual 70 pun tidak bikin mereka rugi. Kalau secara matematika, misalnya 1 bulan saya nggak boleh ekspor, atau nggak boleh ekspor berarti kan 100% saya jual dengan harga 70. Tadinya kan 75% jual di harga 150, kemudian 25% jual di harga 70. Nah, itu mungkin tidak seberapa kalau cuma 1 bulan. Yang kita tidak tahu itu masalah gugatan-gugatannya. Kan pada saat kita jual batu bara ke luar negeri sudah ada kontrak. Kalau sekarang kontraknya tidak bisa saya deliver, apakah sudah potensi digugat? Nah, kalau nilai gugatan kan kita tidak tahu. Kemudian kapal-kapal saya sudah kontrak, misalnya nggak bisa jalan. Nah, itu bagaimana? Siapa yang harus bayar biayanya? Jadi kalau cuma dihitung dari ekspornya mungkin tidak seberapa pengaruh ke perusahaan, tetap akan untung gitu ya. Cuma yang saya belum bisa tahu itu adalah misalnya digugat dengan nilai sekian, nah itu yang terus terang kita belum tahu. Dengan begitu dampak harga ke batu bara sendiri akan seperti apa Pak? Apakah akan malah karena langka gitu ya, akan naik gila-gilaan lagi atau seperti apa? Kalau karena supply disruption yang 1 bulan ini, menurut saya tidak begitu berdampak. Kenapa? Karena China itu bisa beli dari banyak tempat. Mereka bisa beli dari Australia, mereka bisa beli dari Mongol, mereka mungkin bisa beli dari negara lain. Jadi supply disruption ini menurut saya tidak. Dalam jangka panjang, harga batu bara itu akan susah turun, akan bertahan di level yang tinggi. Kenapa? Karena masalah ESG.
Jadi karena sekarang semuanya berorientasi lingkungan, batu bara dianggap energi yang kotor, polusi, orang mau investasi ke situ jadi ragu. Nah, kalau ragu bagaimana? Berarti supply yang baru akan sulit tercipta, orang akan fokus dengan apa yang ada aja. Nah, karena supply-nya sama, permintaannya menurut saya masih akan naik sampai 2030 atau 2040, berarti harganya masih akan relatif tinggi. Nah, jadi kalaupun turun menurut saya harusnya masih di kisaran $100 plus. Itu tadi mengenai harga batu bara Pak yang akan tetap bertahan gitu ya Pak, mungkin sampai 40 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan gitu. Nah kalau misalkan mengenai emitennya sendiri Pak, emiten batu bara akan seperti apa Pak? Nah, kalau emiten batu bara ini memang terdampak oleh ESG. Jadi karena terdampak oleh ESG, mungkin sebagian investor institusi nggak bisa masuk. Mungkin sebagian reksadana yang berbasis lingkungan, dia juga nggak bisa masuk ke situ. Nah, sehingga kenaikan harganya belum tentu akan sejalan. Secara laporan keuangan dia akan bagus sekali, karena dengan harga 80 pun mereka sudah untung banyak. Apalagi sekarang harganya bisa 150 gitu ya. Nah, jadi kemungkinannya begini, kalau misalkan harga sahamnya di situ-situ aja, pada saat yang sama harga batu bara tinggi sehingga untung mereka tambah besar, perusahaan bisa melakukan dua hal. Satu, dia buyback, karena dia bisa harganya murah, jadi mereka bisa buyback. Atau yang kedua, mereka bagikan dividen dalam jumlah besar. Nah, ketika buyback atau dividen dalam jumlah besar ini diumumkan, itu bisa menjadi sentimen positif untuk harga batu bara. Halo sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Nah, bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan video-video terupdate kita, bisa loh di subscribe channel YouTube kita dan juga jangan lupa untuk like dan komen. Bagi sahabat Panina M yang memiliki pertanyaan, jangan lupa dituliskan di kolom komentar ya. Bagi sahabat Panina M yang masih penasaran apa itu reksadana dan seputar reksadana, bisa loh diakses video berikut ini. Lalu bagi sahabat Panina M yang tidak mau ketinggalan dan mau tetap update seputar informasi mengenai investasi, bisa diklik video berikut ini ya.